Bab 3746. Apakah dia sedang memanfaatkannya? Setelah berputar di langit untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa tidak ada yang menjawab, dan juga tidak dapat menemukan lokasi akurat dari Eric Kin dan Lela Yuan, Mulyanihu ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu menghentakkan kakinya dengan kesal dan terbang menuju selatan. Pada saat yang sama, belasan kultivator organisasi rahasia siluman juga mengikuti Mulyanihu pergi. Perhatikan situasinya saja, Mulyanihu seharusnya tidak bertahan lama. Melihat tirai cahaya yang tipis di luar tubuh Mulyanihu, Lela Yuan mengerutkan kening. Dia sebaiknya bertahan sedikit lebih lama. Apakah wanita ini bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada keberuntungannya selanjutnya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Jika ada kesempatan, dia masih bersedia menyelamatkan nyawa Mulyanihu, bukan karena hatinya terlalu baik dan suka menjadi orang baik, tapi hanya karena tindakan tiba-tiba dari lelaki tua berjanggut putih sebelumnya, membuat wanita dari klan rubah ini masih belum memberikan setetes darah klan rubah padanya. Jadi, jika memungkinkan, dia tidak keberatan membawa Mulyanihu, tetapi jika pihak lain sendiri tidak mampu bertahan, maka dia pun tidak bisa disalahkan. Ayo pergi, selanjutnya giliran kita untuk bertindak. Setelah Eric Kin menunggu Mulyanihu dan kelompok pengejar pergi, dia berjalan keluar dari ruang permata bersama Lela Yuan, membuat beberapa pengaturan di tanah dengan tenang, lalu juga terbang segera setelah tidak lama kemudian. Bam, bam, bam. Di atas langit, cahaya Reiki meledak terus-menerus, meledakkan langit dan bumi, dan suara guntur yang teredam menggelinding, memekakkan telinga. Para pertapa siluman organisasi rahasia siluman juga mengetahui bahwa jika menunda semakin lama, mereka akan memiliki risiko dan masalah yang lebih besar, sehingga metode yang mereka gunakan cukup ekstrim, dan mereka ingin menangkap Mulyanihu sesegera mungkin. Di bawah pengepungan puluhan orang, meskipun harta pelindung Mulyanihu sangat kuat, dan cahaya Reiki juga terus menyebar, tapi tirai tipis menjadi penuh retakan. Bahkan Mulyanihu terombang-ambing oleh kekuatan itu, dan menderita beberapa luka dalam. Putri kecil klan rubah, aku menyarankanmu untuk jangan berlari lagi, bahkan kamu lanjut melarikan diri pun, hasilnya akan tetap sama. Pada saat itu apa gunanya kamu menderita sia-sia? Di antara banyak kultivator yang mengejar di belakang, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Sebenarnya, kamu tidak perlu takut. Meskipun organisasi rahasia siluman kami suka meneliti teknik ilahi penyatuan iblis, tapi itu bukanlah teknik jahat, dan tidak begitu menakutkan seperti yang dikira kelima klan iblis kalian. Mereka hanyalah menakutimu. Melihat Mulyanihu terdiam, dan hanya melaju kencang dengan sepenuh hati, lelaki tua itu memutar bola matanya lagi dan mengubah nadanya sambil tersenyum. Juga, coba kamu berpikir dengan cermat, identitasmu adalah putri klan rubah, jadi tidak jauh berbeda menggunakanmu untuk melakukan penelitian dengan menggunakan anggota klan rubah biasa untuk melakukan penelitian. Sebaliknya, lebih baik menggunakanmu untuk mengancam Raja Rubah demi mendapatkan keuntungan. Jadi bahkan jika organisasi rahasia siluman kami menangkapmu, kami juga akan melayanimu dengan makanan dan minuman yang enak. Pada saat, biarkan ayahmu mengeluarkan beberapa hal yang baik, dan kamu akan bebas. Sebaliknya, jika kamu terus menolak seperti ini, sekali terjadi kecelakaan, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Kamu tidak perlu berbohong padaku, aku tidak bodoh. Mulyanihu akhirnya tidak bias menahan diri untuk berbalik dan mengutuk. Ayahku tidak akan berbohong kepadaku.
Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku bertemu dengan orang dari organisasi rahasia siluman, aku harus membunuhnya selama aku mampu. Jika aku dikepung oleh lawan dan tidak dapat melarikan diri, aku harus bunuh diri, dan tidak boleh ditangkap hidup-hidup oleh kalian. Ketika berbicara, suara Mulyani Hu agak bergetar. Bagaimanapun, sebagai putri kecil dari klan Rubah, putri tersayang Kaisar Rubah, dia menikmati kemakmuran dan kekayaan, bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Jika dia mengatakan bahwa dirinya tidak takut akan mati, itu pasti kebohongan. Jika dia benar-benar sampai pada titik itu, apakah dia benar-benar memiliki keberanian untuk bunuh diri? Mulyani Hu sendiri tidak yakin. Sepertinya ayahmu memiliki kesalahpahaman yang mendalam terhadap organisasi rahasia siluman kami, tetapi jika kamu menyerah, kamu akan tahu bahwa kami sebenarnya sangat lembut, tidak sejahat yang disebarkan dunia luar. Kata si tua berjubah abu sambil tersenyum. Mimpi. Mulyani Hu menggertakkan giginya dan berkata, "Putri klan iblis, pikirkan baik-baik, jika kamu mati, kamu akan kehilangan segalanya, tapi selama kamu masih hidup, kamu akan punya kesempatan. Dan kamu lihat saja, semua temanmu telah melarikan diri, dan kamu adalah satu-satunya yang melawan, yang setara dengan memperjuangkan waktu untuk mereka. Apakah itu layak?" Ketika si tua berjubah abu berbicara tentang ini, dia sebenarnya juga merasa sedikit cemas di hatinya. Total ada 4 orang, dan sejauh ini baru Mulyani Hu sendiri yang ditemukan. Putri klan Kera yang paling ingin mereka tangkap entah telah pergi kemana. Di tempat awal Mulyani Hu ditemukan, Lela Yuan dan Eric Qin tidak ditemukan. Sepertinya mereka hanya bisa menunggu Penatua Agung datang dan menggunakan ramalan untuk menyimpulkan posisi mereka. Kata-kata yang dikatakan si tua berjubah abu menghantam langsung ke hati Mulyani Hu, membuat tubuhnya gemetar dan wajahnya langsung pucat pasi. Bukan karena ucapan si tua berjubah abu sangat menusuk hati Mulyani Hu, tapi kebetulan saja mengingatkan Mulyani Hu tentang transmisi suara dari Eric Qin sebelumnya. "Biarkan dirimu terbang ke arah selatan." Dia awalnya berencana untuk terbang ke timur, mencoba mencari peluang. Namun karena transmisi suara Eric Qin, Mulyani Hu mengingat banyak keajaiban yang telah diciptakan Eric Qin sebelumnya, jadi akhirnya memilih terbang ke selatan. Saat itu, dia tidak sempat berpikir terlalu lama, dan tidak sempat bertanya alasannya. Sekarang mendengar yang dikatakan si tua berjubah abu, dia baru saja teringat mungkinkah Eric Qin benar-benar seperti yang dikatakan lelaki ini, hanya memanfaatkan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menarik perhatian pihak lain dan memberi mereka sendiri kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia tidak seperti Lela Yuan. Lela Yuan dan Eric Qin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul, dan mereka berada di tim yang sama, jadi tentunya dia percaya apa yang dikatakan Eric Qin, namun dirinya dan Eric Qin sepenuhnya adalah hubungan permusuhan. Akankah Eric Qin benar-benar berbaik hati dan menyelamatkan diri hanya karena mereka dalam masalah bersama? Atau dia benar-benar akan seperti yang dikatakan si tua berjubah abu, hanya memanfaatkan dirinya untuk mengalihkan perhatian organisasi rahasia siluman, sehingga diri mereka sendiri bisa melarikan diri. Begitu hati Mulyani Hu yang sudah memang agak cemas mulai goyah, itu benar-benar tak akan henti lagi. Dan karena pikirannya menjadi kacau, kendalinya terhadap harta secara alami turun secara signifikan. Bam! Saat Mulyani Hu linglung, si tua berjubah abu memanfaatkan kesempatan itu dan melontarkan teknik sihir yang brutal. Tirai cahaya pertahanan yang sudah hampir retak ini langsung diledakkan hingga muncul sebuah lubang besar. Melihat penghalang yang melindunginya dalam bahaya,
Mulyani Hu berteriak, dan buru-buru mencoba memperbaikinya, tetapi bagaimana orang-orang dari organisasi rahasia siluman bisa memberinya kesempatan seperti ini? Putri kecil, kemarilah untukku. Beberapa kultivator bergegas mendekat dan hendak menyeberangi tirai tipis untuk menangkap Mulyani Hu. Meletus. Melihat tidak bisa lagi menghentikan kerusakan yang disebabkan pihak lain, Mulyani Hu langsung dengan tegas meledakkan harta penyelamat jiwanya itu. Gelombang Reiki menjungkir balikkan orang-orang ini, dan dalam gemuruh, Mulyani Hu, dengan wajah pucat, menggunakan gelombang Reiki ini untuk terbang ke depan lagi. Bahkan harta penyelamat jiwa pun telah hilang, kemana lagi bisa kamu larikan? Si tua berjubah abu menyeringai ganas, merasa bahwa pihak lain sudah sepenuhnya dikendalikan dirinya. Selanjutnya, Mulyani Hu juga terus melemparkan berbagai harta, berusaha melawan dan bahkan memperlebar jarak, namun cara tersebut jelas sia-sia. Dia tidak hanya gagal menjaga jarak, tetapi dia bahkan dikejar hingga semakin dekat oleh kultivator dari organisasi rahasia siluman. Shush. Situasi segera menjadi lebih buruk. Tidak lama setelah Mulyani Hu terbang, ruang hampa di depannya bergoyang, dan beberapa sosok terbang keluar seperti hantu. Sosok beberapa orang berpisah ke arah yang berbeda, menghalangi semua jalan Mulyani Hu untuk maju. Penatua ketiga, kami di sini untuk menjemput kalian sesuai dengan hasil ramalan dari Penatua Agung. Bersambung.